Si kecil Giani dan raksasa Ogre. Dari Giani and the Ogre, Ruth Manning Sanders. Telah cukup lama raksasa Ogre berniat menangkap si kecil Giani. Namun, si kecil Giani amatlah cerdik. Ia selalu saja dapat meloloskan diri dari jebakan Ogre. Hal itu membuat raksasa Ogre semakin bernafsu untuk menyantap tubuh Giani. Suatu hari, Giani mendapat beberapa potong roti dari ibunya. Dengan gembira, dibawanya pergi roti itu sampai di suatu tempat yang amat tinggi. Dia memanjat sebatang pohon, lalu duduk pada suatu cabang sambil menikmati rotinya. Raksasa Ogre rupanya sejak tadi memperhatikan tingkah laku Giani. Lalu, sambil mengendap-endap, raksasa itu menghampiri Giani. "Hei Giani!" panggil Ogre dengan suara lembut. "Berilah aku roti yang tengah kau makan itu. Ulurkan dengan tanganmu yang mungil." Giani melirik ke bawah sejenak. Lalu diambilnya sepotong roti dan dilemparkannya ke bawah. Roti itu jatuh di atas tanah dekat kaki Ogre. Ogre membiarkan saja roti itu tergeletak di atas tanah. Giani! Ogre kembali berusaha membujuk. "Aku tidak menginginkan rotimu yang kotor. Aku ingin menerima roti dari tanganmu yang mungil." Giani kembali mengambil sepotong roti. Roti itu lalu dilemparkannya ke bawah. Seperti roti yang pertama, roti itu pun jatuh di dekat kaki Ogre. Giani! Ogre dengan sabar terus membujuk Giani. "Ayolah, aku tidak ingin menyakitimu. Aku ingin bersahabat denganmu." Giani bergegas menuruni pohon, lalu mendekati Ogre sambil mengulurkan sepotong roti. Bersamaan dengan itu, tangan Ogre dengan cepat menyambar tubuh Giani. Tubuh Giani yang mungil lalu dimasukkannya ke dalam kantong yang telah disiapkan. Kantong itu ditutup lalu diikat. Dengan tertawa gembira, Ogre pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ogre lalu menyiapkan tungku api. Dia bercakap-cakap bersama istrinya. "Aku berhasil menangkap Giani," kata Ogre pada istrinya. "Aku akan membuat sup." "Sayang, kayu bakarnya habis," kata istri Ogre. "Pergilah ke hutan sebentar mengambil kayu bakar." "Baiklah," jawab Ogre, sambil menurunkan kantong yang berisi Giani di atas pundaknya. Diletakkan kantung itu di dekat pintu dapur. Di mulut kantung diletakkannya sebuah batu sebagai pemberat. Mengetahui ada kesempatan untuk melepaskan diri, Giani lalu mengeluarkan pisaunya.
Dikeratnya kantung itu sedikit demi sedikit hingga berlubang. Giani kemudian meloloskan diri dari lubang yang dibuatnya itu. Diambilnya beberapa buah batu yang cukup besar, lalu dimasukkan ke dalam kantong. Giani pun kemudian melarikan diri dari rumah raksasa Ogre. Dengan berdendang riang, Ogre pulang sambil membawa kayu bakar. Istri Ogre lalu menyiapkan kuali berisi air. Diletakkan kuali itu di atas tungku. Tungku api pun kemudian dihidupkan. Setelah air dalam kuali mendidih, Ogre lalu mengambil kantungnya. Ia mengangkat kantung itu di atas kuali sambil membuka ikatannya. Seketika itu beberapa buah batu masuk ke dalam kuali, hingga air panas memerciki tangan Ogre. Dengan kesal, Ogre melemparkan kantungnya lalu terduduk lesu. Pada kesempatan lain, Ogre mendapati Giani tengah duduk di puncak menara gereja. Ogre kembali membujuk Giani. Giani sama sekali tidak mengacuhkan bujukan Ogre. Ia tetap saja duduk dengan tenangnya di puncak menara. Kalau kau bisa, naiklah kemari. Giani akhirnya bersuara. Dengan apa kau sampai di situ? Tanya Ogre. Aku menumpuk piring sehingga menjadi tangga. Jawab Giani. Mendengar penjelasan itu, Ogre secepatnya pulang. Diambilnya seluruh piring yang ada di rumahnya. Ia juga meminjam piring dari setiap rumah yang ada di desanya. Semua piring yang berhasil dikumpulkannya lalu dibawa ke dekat Giani. Piring-piring itu disusun. Setelah dirasa cukup tinggi, ia kemudian berusaha menaikinya. Malang, tumpukan piring itu rubuh dan pecah berantakan. Katakan dengan sebenarnya, hai Giani yang manis. Bujuk Ogre. Dengan apa kau bisa sampai ke puncak? Aku menumpuk botol sehingga menjadi tangga. Jawab Giani. Serta-merta Ogre berlari ke rumahnya. Diambilnya seluruh botol yang ada di rumahnya. Ia mengetuk pintu setiap rumah yang dijumpainya, lalu meminta botol pada pemiliknya. Semua botol lalu dibawanya ke dekat Giani. Satu persatu botol disusun. Setelah cukup tinggi, Ogre lalu mulai memanjat. Pelan-pelan Ogre merambat dari botol satu ke botol yang lainnya. Ogre bersorak gembira ketika ia telah hampir mencapai puncak. Tetapi sayang, botol-botol itu tidak kuasa menahan berat tubuhnya. Satu persatu botol mulai pecah, retak, dan berantakan. Tubuh Ogre bergoyang-goyang lalu melayang jatuh. Ogre jatuh
tepat menimpa pecahan botol-botol sehingga luka parah dan meninggal. Mengetahui ogre yang selama ini selalu mengejarnya telah jatuh dan meninggal, Giani pun turun dari puncak menara. Dengan hati lega, ia lalu kembali ke rumahnya.